Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 18 di Summa kamaluk. Ini masih berbicara tentang suhbah, qudwah. Sebelumnya kita menjelaskan perkataan Al-Syekh Abu Abdillah Al-Bullali. Beliau mengatakan pada halaman 17 itu, beliau mengatakan ya, semestinya orang itu bersuhbah kepada orang yang kamil, bersuhbah kepada orang yang kamil. Sebelumnya itu yang diterangkan. Kita disuruh bersuhbah kepada seorang yang kamil. Nah, orang kamil ini untuk suhbah ada dua caranya. Yang pertama, ukhuwah, dia mengikat persaudaraan khusus, ya, mengikat persaudaraan khusus. Yang kedua, masyaqqah, dia menjadi muridnya dan mengangkat guru. Ini. Kalau masyaqqah, mengangkat guru, maka dia terikat dengan adab yang tinggi. Tetap ukhuwah punya adab, punya etika untuk bersahabat itu, tetapi lebih longgar dibanding mengangkat guru. Ini suhbah, kalau arti kitanya berqudwah, bersahabat, atau berteladan, atau meneladani, maksudnya meneladani. Yang diteladani mesti orang yang kamil, sempurna. Ini istilah. Jadi jangan memang ada orang sempurna, ada dalam konsep akhlak dalam agama. Ya. Nah, untuk mengetahui kesempurnaan ini ada indikasi ciri yang boleh kita pelajari, boleh kita teliti. Baik kita menjalin persaudaraan khusus atau menjalin hubungan guru, tetap si kamil ini mesti kita kenal, kita ketahui 5 perkara itu. Ilmu, al-basirah, al-amalus sabit, al-himmah al-aliyah. Ini udah kita terangkan dulu sebetulnya. Dan yang terakhir, al-halatu as-sahihah. Sudah kita terangkan dulu. Ya. Ini indikasi ini bersifat praktis, karena ada yang bersifat ilmu, ya, ada pembagian ilmiah. Katakan ini pembagian
praktis, real di lapangan. Dia mesti punya pengetahuan kayak dokter, ya, yang bisa mengetahui apa obat yang cocok untuk penyakit yang sesuai dengan keadaan fisik setiap orang. Kalau masalah rohani, maka dia diberi ilham oleh Allah kemampuan itu. Syaratnya dia punya hati bersih dan memiliki sifat akhlak yang cukup. Diperlukan menjadi seorang pendidik. Ada dalam tasawuf ada penjelasannya. Sebatas mana cukup itu. Ya. Yang kedua, punya kecerdasan spiritual, al-basirah, mata hati. Ya. Mata hati yang cerdas atau kecerdasan spiritual mudah memotong dorongan hawa nafsu. Sama dengan orang yang otaknya cerdas banget, itu ama main nggak lama. Soalnya otaknya encer untuk memahami sesuatu, jadi dia sendiri sulit mengendalikan, sehingga selalu memahami perkara, membuat dia jauh dari membuang-buang waktu. Begitu juga kecerdasan spiritual, mampu memangkas, memotong perbuatan yang didasari oleh hawa nafsu, selalu didasari oleh niat tulus, ikhlas, mulia segala perbuatan. Itu namanya basirah. Yang ketiga, punya amal yang sabit, ya, di samping mengikuti sunnah, karena penting mengikuti sunnah. Ya, amal yang mantap, gitu. Amal yang keluar dari hati. Kan kalau amal yang nggak sabit, orang ngaji ikut orang itu nggak sabit. Orang nggak ada nggak ngaji itu nggak ada, nggak amal mantap. Dia bangun malam, kalau bareng-bareng semangat, kalau nggak letoy. Terawih ngeliat orang banyak, kok baru. Kalau nggak ada orang, nggak jadi. Itu nggak punya amal sabit. Dia punya amal yang yang tancapannya dari hati itu, akarnya. Tapi secara zahirnya harus sama, ngikuti sunnah Nabi. Kalau enggak, bisa-bisa mengakar tapi tidak. Yang ketiga, keempat, himmah aliyah. Semangatnya karena Allah tinggi sekali itu. Kalau semangatnya karena selain Allah itu semangat rendahan. Yang keempat, al-halatu sahih, punya suasana hati yang sehat. Ya, suasana hati yang sehat itu keluar dari akhlak, dari sabar, dari ridho, dari tawakal. Mesti punya suasana hati yang positif, sehingga nanti thinkingnya juga positif. Jadi suasana hati yang sehat itu timbul dari akhlak-akhlak mulia yang dia miliki. Ini saya dulu ketika mau masuk tarekat, saya uji guru saya, ya, karena standarnya dulu kalau guru itu gibah bukan guru dalam tasawuf. Saya pancing guru saya dengan saya puji-puji orang, padahal orang itu lagi kenal lagi, ya orang itu ulama, ya orang ini ulama maksudnya kan, ngomongin ulama lagi kena kasus moral dah, gitu. Itu gimana itu? Ustadz Anu itu, masa begitu ya? Apa kata dia? Manusia itu tetap punya salah, tapi ilmu dia, ya, dia orang mulia. Waduh, nggak kena. Saya cari lagi
ya. Kamu jangan lihat keburukannya, yang kamu perlukan kebaikannya, ambil kebaikannya. Dia baik kok, dia waduh gak kena, saya cari lagi, udah puas saya uji. Berarti ini guru, lidahnya bersih, tidak kotor, ya. Berarti hatinya bersih, selesai, ya. Kita berhak menentukan apa orang yang kita ikuti, dan kita berhak menguji, mengetes gitu. Kecuali ketika sudah jadi guru tidak boleh dites, ya, tidak boleh, karena ada hukumannya dalam tarbiyah. In qata'al madad, akan putus madadnya, ya. Baik. Itu keterangan yang sebelumnya. Kenapa mereka mesti punya ilmu, pengetahuan yang kita inginkan, artinya yang sesuai dengan masalah kita. Karena ya di ilmu dia akan membimbing terus. Kenapa punya basirah, mata batin hati? Karena dia akan bisa membedakan mana yang terbaik di tengah-tengah problematika dan kehidupan ini. Kenapa mesti punya amal yang sabit? Karena kalau guru amalnya tidak mengakar ke hati, nggak akan memberikan kesan kepada muridnya. Amalnya dibuat-buat, ya. Kalau ada orang doang, wah, ya. Begitu orang nggak ada, dibuang tasbihnya, ada apa aja. Emang malas, asal aja ada orang, wah, pakai sorban, pakai tas. Subhanallah, itu gak sabit. Itu amal yang, ya, apa namanya, amal yang sahih, ya, sahih, ya, yang hampang, yang enteng, tidak mengakar di hati. Kenapa mesti semangatnya tinggi untuk Allah? Karena itu memberikan pengaruh kepada jiwa orang yang di sekitarnya menjadi kuat. Orang yang kalau pikirannya hudur kepada Allah, ketika hadir di depan kita ada aura yang membawa jiwa kita juga jadi lurus lempeng ke Allah. Aura itu, ya. Kalau memang semangatnya ke dunia, udah yang ngikutin dia udah, ya, gila di dunia, yang ngikutin juga. Kenapa punya hal yang sahih, ya? Karena suasana hati itu juga akan mendongkrak, ya, suasana hati kita menjadi perasaan. Ya, saya perasaan dulu kalau ada apapun ketika duduk dengan guru saya, lupa itu. Ketika dia pergi, pusing lagi. Gitu. Ya. Karena dia datang ke kita, hubungannya murni ikhlas lillahi billah, gak ada kemaslahatan. Nah, diringkas 5 ini menjadi 3. Itu 5 ini menjadi 3. Pertama, akalnya, akluh. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, muru'atuh. Ya, logikanya, pengetahuannya, dan muru'ahnya. Apa muru'ah itu? Maruah. Kita memaruah katanya. Apa kita nyebutnya muru'ah itu? Muru'ah apa maruah, ya? Ya. Seorang guru yang punya muru'ah, arti muru'ah ini yang punya nilai-nilai moralitas,
yang punya, sehingga ngomongnya tidak akan buruk, pikirannya tidak akan negatif thinking. Itu yang mendidik jiwa kita. Memang orang mendidik akhirnya melalui apa ya? Mulut. Orang mendidik diam, ya, bukan. Bahkan seorang mursyid kalam. Mursyid itu ngomong, tapi isi omongannya itu tegak lurus kepada Allah, tidak belok kiri belok kanan, semua Allah. Ya. Kita ngadu dulu ke guru, saya dakwah lalu menghadapi tantangan ini, semua dari Allah. Allah, Allah, semua Allah. Itu Allah, itu Allah, itu Allah. Bagaimana kita enggak jadi terus ya lurus kepada Allah? Orang menghina kita itu karena kamu buruk. Kamu hilangkan keburukan, ya, maka kamu tidak dihina. Kalau kamu baik dihina, itu ujian, ya, agar engkau tidak jatuh kepada kehinaan terus. Itu muru'ah namanya, ya. Nah, itu ringkasannya 3. Nah, baru kepada bab sekarang. Summa kamaluka fi kamalihi fi halih. Kesempurnaan kita itu mengikuti kesempurnaan si guru itu. Di mana? Di dalam suasana hatinya. Ya. Murid kumpul sama guru, gurunya gibah. Ini pendidikan apa namanya? Ya. Kita duduk sama guru, kata guru itu, kiai itu begitu belasana itu, bagaimana itu? Tua, dan emang iya, gue yuk. Ini tarbiyah ini, agama apa ini? Ya. Ini tukang gorengan, goreng sama goreng sini. Ya, ada singkong, ada bala-bala, ada mendoan. Itu nggak ada tarbiyah, nggak ada akhlak. Itu bukan guru masyikhah, bukan kamil. Itu. Li'annal mar'a ala dini khalili, karena orang itu mengikuti agama kekasihnya, artinya sahabat. Saya perhatikan orang jika punya guru, itu saya lihat pakaiannya, luwesnya, ulesnya kayak gurunya. Saya perhatikan orang di Malaysia, itu murid tarekatnya Mama Abah Anom di Suryalaya. Saya ngeliat di Malaysia, di ujung Malaysia itu jauh. Saya tegur, Bapak orang Sunda? Enggak. Pernah ke Sunda? Saya memang sering ke Suryalaya. Oh, paham saya. Dia. Ya. Almar'u ala dini khalili. Gitu. Sama orang itu mengikuti din bimana kebiasaan. Kalau din kita artikan agama, din artinya kebiasaan juga. Orang akan mengikuti kebiasaan kekasihnya. Orang Jawa punya bini Sunda, mesti ngomong Jawanya ke Sunda-Sundaan. Entok katanya, bukan ente, entok. Ya. Nah ini, itu sunatullah itu. Nah maka mencari yang kamil untuk disuhbai. Wa man tahaqqaqa bihalatin lam yakhlu hadiruhu minha. Orang yang telah mendapatkan hakikat, tahaqqaq, merealisasikan satu halah, satu kondisi hati,
maka orang yang hadir bersamanya tidak akan sunyi dari keadaan itu, artinya mendapat pengaruh keadaan orang itu. Itu kaidahnya satu halah. Orang punya sifat sabar. Sifat sabar yang sudah mantap dalam dirinya, ini akan menciptakan satu suasana. Coba, ini si A nggak sabaran, dikit-dikit, wah nggak sabar. Tapi yang satu sabar. Itu ada suasana hati yang nikmat, yang indah, yang bersih, mulia, muncul dari sifat sabar ini. Sifat sabar ini namanya makon. Setiap makon menciptakan satu hal, satu suasana. Kita duduk bareng dengan orang yang sabar, ya, ada hal dia. Lalu kita hadiru, kita dekat dengan dia, maka kita dapat suasana itu. Kita jadi ikut sabar. Tapi kalau pisah sama dia, naik lagi tuh suasana hati kita yang memang kotor. Nah, kemarin sabar, yang diikutin sabar. Ya. Kita punya guru Pak penyayang, kita ke bawah. Karena itu hal. Maka dikatakan menjalasa, jalasa. Orang yang kumpul bareng akan sama. Maka kumpulnya sama siapa? Sifatnya sama kayak dia. Gitu. Walidzalika qala Ibnu Athaillah fil Hikam. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah berkata dalam hikamnya, la tashab man la yunhiduka haluhu. Jangan kau kudwahi suhbah, la tashab. Jangan kau teladani, jangan kau jadikan persaudaraan khusus atau guru. Itulah tasab. Siapa? Orang yang la yunhiduka haluhu, suasana hatinya tidak membangkitkanmu, tidak mendongkrakmu menjadi positif dan baik. Nyampur sama dia makin buruk, berarti pengaruh suasana hatinya, karena di akar batinnya tidak ada sifat-sifat maqam akhlak, tidak ada. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Kenapa yadullu? Karena hal itu suasana batin abstrak, enggak bisa dilihat. Hal. Maka ditunjukkannya dengan ucapannya. Coba ucapannya. Kalau ucapannya selalu itu Allah memuji, itu Allah, ini Allah, Allah yadulluka maqaluhu 'ala Allah. Itu menunjukkan dia punya hal nanti dari omongannya. Ngapa emang kalau begitu kan emang sama gledek dia main itu ucapannya udah menunjukkan kepada keburukan. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. La tashab. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ini maknanya satu saja. Jangan kau teladani orang yang suasana batinnya tidak
mengangkatmu kepada hal positif, membangkitkanmu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dari mana tahu halnya? Dari omongannya. Dan omongannya tidak menunjukkan kepada Allah, menunjukkanmu kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kita itu dari suasana hati orang yang kita teladani. Keadaan hati, keadaan jiwa, suasana jiwa orang yang kamil yang akan kita jadikan saudara khusus atau guru. Qala Sayyidi Abu Abdillah Ibn Abbad fi arjuzatihi inda tarjizihi hadzal kalam. Imam Abu Abdillah berkata di dalam syairnya ketika dilantunkannya, yang teksnya begini: inna tawahi fadluhu la yunkaru wa in khala an syartihi la yuskaru wa syartu fihi an tuwakhil arifa anil khuzuzi wal luhuzi sarifa maqaluhu wa haluhu suyani ma yad'u illa ila rahmani anwaruhu daimatul royati anwaruhu daimatus surayata pika waqad habbata bikar ra'ayah wa qasidun lil faqidi hadha syarta bisuhbatin yaqiduha qad akhta likaunihi ya rabiha mahasinih panak suhu zatu tirarin amnihi. Innat tawahi, bahwasanya mengikat persaudaraan khusus, padluhu, kelebihannya, faidahnya, la yungkaru, nyata, tidak dapat dipungkiri. Wa in khala an syartihi, tetapi jika berteman, bersahabat, berguru yang tidak mengikuti syaratnya, la yuskar, bakal ngajob. Itu kalau bahasa bebasnya. La yuskar itu bakal ngajob. Kita kata di akhirat kita salah teman, itu teman bakal kita tidak syukuri. Kita lagi kecil nggak belajar, begitu udah gede goblok. Deh dulu gua waktu kecil kan nggak disyukuri tuh. Kan ngajob namanya. Tapi kalau kecil belajar rajin, alhamdulillah, untung dulu saya waktu kecil bapak saya galak banget, mentungin mulu. Saya nggak ngaji kayak cowok, mentungin disyukurin. Itulah yuskar. Ya. Salah pilih dulu saya, bini saya akan ngajob pak, gitu. Tapi bini yang ini mantap bener. Nah, seperti begitu. Begitu juga persahabatan, persaudaraan. Syaratnya apa? Katanya kalau nggak cukup syarat-syaratnya untuk orang yang kita ikutin, ngajob nanti. Apa syaratnya? Antuwahil arifah, yang kamu jadikan saudara, sahabat, teladan, guru, orang yang arif. Bagaimana orang arif? Anil khuzuzi wal luhuzi sarifah. Dari khuzuz, apa khuzuz? Keinginan nafsu. Wal luhuz, dan perhatian orang. Luhuz itu malhuz lah, luhuz yani malhuz. Artinya seorang arif itu
berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan kebaikan yang ada dalam dirinya. Pak, orang dermawan ketika memberi itu karena ungkapan sifat dermawan. Tapi kalau orang nggak punya dermawan, memberi pasti pengen di alam. Kalau nggak ada yang uji, nggak jadi memberi. Tapi kalau punya orang penyayang, akan menyayang. Ini namanya dia menyayangi orang bukan karena ada tuh, bukan karena ada huzuz atau luhuz, bukan karena nafsu dan ingin perhatian orang, tidak. Nah, orang arif semua perbuatannya sorifah, jauh sorifah itu dari huzuz dan luhuz, dorongan nafsu dari dalam dan luhuz perhatian dari luar, bukan. Dia murni dari rohaninya dan dia hanya melakukan karena Allah. Billahi lillah, huzuz luhuz, bersih dari huzuz dan dari luhuz. Orang kalau selamanya pengen dilihat orang, luhuz namanya, nggak bisa berpaling. Kalau orang udah nganggap jelek, bingung dia. Para aulia bodoh romon, orang memandang apa kek, terserah. Saya lillahi wa billah wa khalas. Begitu mereka. Ini kalau orang memandang buruk, udah goyang itu dah hidupnya. Karena dia tidak bisa berpaling anil luhuzi wal huzuzi. Itu syarat orang arif. Nah, kemudian maqaluhu, kata-katanya, wahaluhu, suasana jiwanya, suyani, sama persis. Mayadu illa, hanya mengajak, menunjukkan, membawa ilar rahmani, kepada Tuhan. Solusinya solusi Rabbani. Ya. Anwaruhu, cahaya batinnya, daimatus surayati, terus mengalir ke orang di sekitarnya. Pika ke dalam dirimu, waqad hafat bika riayatu, maka kamu akan diliputi pemeliharaan Allah. Apa pemeliharaan Allah? Kita diberi akhlak oleh Allah, akhlak yang dari hati gurunya. Tetapi kita mesti ngebuka hati. Kalau menutup, nggak masuk. Apa ngebuka hati? Thiqah, mahabbah, ikhlas, cinta, percaya, dan ikhlas. Jika tidak ada ini, maknanya tertutup hatinya dan tidak akan masuk anwar itu. Berteman orang soleh makin kurang ajar, ya. Malah dia lebih soleh dari orang yang soleh nanti pengakuannya, dan itu bahaya. Baik. Wa qasidun lil faqi bi hadza syarat. Orang yang menuju kepada orang yang enggak punya syarat ini, dijadiin guru, dijadiin saudara khusus, orang yang enggak ada syarat ini, bisuhbatin, untuk disuhbai, untuk diteladani, yaqiduha qad ahta, maka pertalian hubungannya keliru. Likaunihi ya rabiha mahasini, ya, karena dia melihat kebaikannya, panafsuhu zatu tirarin amnihi, panafsuhu zatu tirarin amnihi, ya. Sedangkan nafsunya masih mempunyai sifat iltirar, terpedaya oleh nafsu dia, ya. Iktirori amni, pengen nyaman, pengennya umniyah, harapan, angan-angan,
tertipu oleh angan-angan nafsunya. Sudah. Ya. Kultu, tadi itu perkataan Sidi Abdullah ibn Abbas. Kultu, ini Imam Zarruq mengatakan, fadzakara fi hadhil jumlah syuruta salasah. Di dalam syair ini disebut 3 syarat. Ya, pertama, an yakuna hariban anil huzuzin nafsiyah wal luhuzil insaniyah. Seorang yang kamil, yang kita teladani, dia lari dari keinginan nafsu dan pandangan orang. Pesan yang kedua, an yakuna sarfuhu anha bihalihi wa maqalihi fala yatajidu min halihi illa masamita min maqalihi. Ya. Nah, kedua, dia memalingkan dari semua itu, dari huzuz dan luhuz, dengan jiwanya dan ucapannya. Ada orang ucapannya doang, jiwanya tidak. Ini dua-duanya. Maka kamu hanya mendapatkan keadaan jiwanya dari apa yang kamu dengar dari ucapannya. Orang ngakunya sabar, kita dengar ucapannya. Orang ngakunya dia ikhlas, kita dengar ucapannya. Orang ngakunya ridho, kita dengar ucapannya. Ya kita nggak tahu itu halnya, keadaan jiwanya kan di batin. Pengen tahu ucapannya. Ya. Kalau ucapannya buruk, menunjukkan antara maqal dan hal itu kazib, tidak betul. Yang ketiga, an yakuna du'a'uhu yadulluka 'ala Allah. Kalau mengajak, menunjukkannya kepada Allah. Udah. Wa yad'uka ila Allah, dan menyerumu kepada Allah. Yang mana? Ya. La li syaiduna, tidak kepada sesuatu selain Allah, tidak. Musibah dari Allah. Allah mengangkat derajatmu. Orang menghinamu, itu ujian untukmu. Dia pun diuji oleh Allah, mesti memandang positif kepada orang itu. Walihadihil jumlah naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.